Baik, perkenalkan saya Nabila Zakaria dari kelas 6 TI 5 ingin mempresentasikan tentang 3 jurnal, dimulai dari jurnal yang pertama, pemanfaatan UML dalam perancangan sistem informasi produk kreatif daur ulang sampah berbasis web. Nah, penelitian ini membahas tentang perancangan sistem menggunakan UML untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan sistem secara terstruktur. UML digunakan agar proses pengembangan sistem lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pengembang maupun pengguna. Sistem dikembangkan menggunakan metode waterfall sehingga menghasilkan rancangan yang lebih terarah dan juga efisien. Nah, untuk diagramnya yang pertama use case diagram. Use case diagram yaitu menggambarkan interaksi antara aktor, user, dan juga sistem. Kemudian ada activity diagram, menjelaskan alur aktivitas sistem dari awal sampai akhir, menampilkan proses kerja secara step by step, dan juga sequence diagram, menunjukkan urutan komunikasi antar objek berdasarkan waktu, menampilkan pesan atau interaksi antar komponen sistem. Ada juga kelas diagram, menampilkan struktur sistem, kelas, atribut, metode, menjadi dasar pembuatan database dan coding. Ini untuk gambar use case diagramnya, gambar activity diagram, dan lain-lain. Kemudian lanjut untuk jurnal yang kedua, yaitu pemodelan sistem penerimaan anggota baru dengan UML. Nah, penelitian ini membahas pemodelan sistem penerimaan anggota baru menggunakan UML. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sistem yang terstruktur dan juga mudah dikembangkan di masa depan. UML digunakan untuk mendokumentasikan sistem secara standar dan juga sistematis. Untuk penjelasan diagramnya, yang pertama ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini menampilkan struktur data sistem seperti tabel anggota, admin, dan lain-lain. Contoh untuk kelas diagram, kemudian ada ini untuk use case diagram. Use case diagram yaitu menunjukkan hubungan antara user dengan sistem dan juga menentukan fitur sistem. Ada juga activity diagram, menggambarkan proses bisnis sistem, contohnya proses pendaftaran anggota. Lanjut ada sequence diagram. Sequence diagram ini menjelaskan interaksi antar objek secara berurutan. Nah, ini ada kelas diagram. Kelas diagram menampilkan struktur data sistem seperti tabel anggota, admin, dan lain-lain. Lanjut untuk jurnal yang ketiga. Nah, jurnal yang ketiga dengan judul Analis dan Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian menggunakan UML. Penelitian ini membahas penerapan UML dalam perancangan sistem informasi. Nah, untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi sistem, UML digunakan sebagai alat bantu visual untuk menggambarkan struktur dan alur sistem sehingga mempermudah proses pengembangan dan komunikasi antar tim. Kita juga membutuhkan data tersebut untuk melakukan suatu penelitian ataupun hanya sekedar ingin mengetahui data-data kepegawaian pada instansi ini. Kita harus lebih banyak mengeluarkan waktu untuk mendapatkan data tersebut. Nah, hal ini terjadi dikarenakan
tempat penyimpanan data-data yang masih menggunakan cara sederhana maupun secara manualisasi, dan juga tempat penyimpanan datanya yang berbeda-beda. Perancangan sistem informasi penilaian kinerja instruktur musik dengan metode analytical hierarchy proses. Jurnal penelitian ini ditulis oleh Sinta Situsundari Henry. Nah, tujuan penelitian ini adalah merancang sistem informasi penelitian kinerja untuk instruktur musik menggunakan analytical hierarchy proses. Untuk penjelasan diagram UML-nya, yang pertama yaitu ada use case diagram sistem informasi kepegawaian. Fokus pada kebutuhan pengguna dan juga menentukan fungsi sistem. Nah, kemudian ada kelas diagram. Sama halnya seperti use case diagram, harus melakukan login karena user operator merupakan user yang bertindak sebagai pengatur sistem atau yang Lalu ada sequence diagram sistem informasi kepegawaian. Sequence diagram ini digambarkan sesuai dengan urutan waktu, dimulai dengan login oleh operator. Operator login ke sistem apabila harus melakukan manajemen sistem atau beberapa perubahan pada sistem informasi kepegawaian. Lanjut ada activity diagram sistem informasi kepegawaian. Nah, operator akan mengakses sistem apabila melakukan login ke sistem informasi. Apabila username dan password benar, maka operator akan masuk ke sistem dan dapat melakukan beberapa aktivitas seperti mengakses data manajemen absensi, manajemen anak, manajemen DUK, manajemen KP4, manajemen pasangan, manajemen pegawai, manajemen pensiun, manajemen riwayat hidup, dan juga lain-lain. Ini untuk IRD-nya. Ada relasi database,